Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama Tadris Biologi 5C ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Teori Evolusi Sebelum Era Darwin. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Koristiana Pratiwi. Yang kedua ada Niken Oktaviani. Yang ketiga ada Muhammad Khairul Abidin. Yang keempat ada dari Salma Saktiana. Dan yang kelima ada Fatimatus Syahrol. Pada materi kami membahas 10 teori evolusi sebelum era Darwin. Yang pertama ada Thales, yang kedua ada Anaximander, yang ketiga ada Empedocles, yang keempat ada Carolus Linnaeus, yang kelima ada Erasmus Darwin, yang keenam ada Comte de Buffon, yang ketujuh ada Thomas Robert Malthus, yang kedelapan ada Kurt Carfus, yang kesembilan ada Jean-Baptiste Delambre, dan yang kesepuluh ada Charles Lyell. Yang pertama ada Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales merupakan seorang ahli fisiologis Yunani kuno yang berasal dari Miletus, pantai barat Asia Kecil atau Turki. Thales merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Sebelum Thales, cara berpikir orang-orang Yunani sangat mengutamakan berpikir mitologis. Thales merupakan ahli filsafat pertama di Eropa yang mencoba menjelaskan bahwa dunia dan gejala isinya tidak bersandar pada mitos, melainkan bersandar pada rasio dan logika manusia. Yang selanjutnya adalah beberapa pemikiran dari tokoh Thales, yaitu yang pertama adalah bumi berasal dari air. Pemikiran tersebut didasarkan karena air merupakan sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan pemikiran yang kedua adalah air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segalanya. Pemikiran ketiga adalah pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, pemikiran ini didasarkan pada sebuah benda, yaitu magnet. Magnet dikatakan hidup karena dapat menggerakkan sebuah besi. Dan pemikiran keempat yaitu teorema Thales. Teorema Thales ini memiliki beberapa teori, yaitu yang pertama, lingkaran dibagi menjadi dua oleh garis yang melalui pusatnya, yang disebut dengan diameter. Yang kedua, besarnya sudut-sudut atas segitiga sama kaki adalah sama besar. Teori yang ketiga, sudut-sudut vertikal yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus menyilang sama besarnya. Teori keempat, apabila sepasang sisinya sama sudut yang terletak pada sisi dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama sebangun. Teori kelima, segitiga dengan alas diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Dan pemikiran Thales yang kelima yaitu pandangan politik Thales, yaitu sistem polis yang tersentralisasi. Tokoh teori evolusi yang selanjutnya adalah Anaximander. Pada tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi. Anaximander ini atau dalam bahasa Yunani disebut pula sebagai Anaximandros. Ia merupakan seorang filsuf pada zaman Yunani kuno. Kemunculannya dalam sejarah pemikiran ada setelah Thales. Anaximander ini lahir di kota Miletus, dekat Sake di Turki. Kota yang sama pula dengan Thales, yang sama-sama juga lahir di kota Miletus, yang kemudian berkembang menjadi kota para filsuf. Anaximander ini putra dari
Praxeades. Anaximander ini ternyata juga murid dari Thales, yaitu filsuf pertama Yunani. Mengenai teori evolusi, Anaximander juga menjelaskan bahwa evolusi makhluk hidup berasal dari lautan, yaitu ikan. Pemikiran ini didasarkan pada bahwa tidak mungkin seorang manusia adalah makhluk pertama yang hidup, karena manusia memerlukan pengasuhan pada awal kelahirannya. Oleh karena itu, Anaximander mempercayai bahwa makhluk hidup pertama adalah ikan, yang kemudian naik ke daratan dan kemudian mengalami proses yang pada akhirnya berevolusi menjadi manusia. Teori Empedokles mengenai embriologi yaitu adanya pewarisan karakteristik yang dibawa oleh masing-masing anggota badan orang tua dan organ-organ yang menciptakan salinan kecil atau miniatur dari mereka yang disebut dengan tiny limbs and organs. Miniatur ini kemudian mengalir dalam benih generatif, dan ketika dua benih itu bergabung, benih ayah memberi model untuk hidung, mata, dan lainnya. Menurutnya, kehangatan rahim berpengaruh terhadap gender anak, perempuan jika dingin dan laki-laki jika hangat. Hal ini pula yang menyebabkan laki-laki lebih gelap, kuat, dan berbulu. Yang keempat, Carolus Linnaeus pada tahun 1707 hingga 1778. Mereka diciptakan dalam bentuk yang tampak seperti sekarang ini. Tidak pernah ada tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang lain di bumi ini kecuali tanaman-tanaman dan binatang yang hidup sampai sekarang. Ia berpendapat bahwa semua tanaman dan binatang yang hidup sekarang ini dahulunya dengan serempak diciptakan di atas bumi oleh satu ciptaan saja. 5. Erasmus Darwin pada tahun 1731 hingga 1802. Erasmus Darwin adalah kakek dari Charles Darwin. Erasmus Darwin merupakan naturalis dan ahli fisika. Beliau berpendapat bahwa kemungkinan kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama. Kemudian yang keenam ada Comte de Buffon, yaitu pada tahun 1707 sampai dengan 1788. Comte de Buffon dalam teori evolusinya menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena seleksi alam diwariskan kepada generasi selanjutnya sehingga terjadi penimbunan dan terakumulasi membentuk perbedaan yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh ada Thomas Robert Malthus, yaitu pada tahun 1766 sampai dengan 1834. Dalam karyanya beliau menyatakan bahwa populasi bertambah banyak sesuai dengan deret ukur 1, 2, 4, 8, 6. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan bertambahnya jumlah makanan yang sesuai dengan deret hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam bukunya tentang hubungan antara ekonomi dan kependudukan, Malthus mengemukakan prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, kenaikan jumlah penduduk cenderung lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Karena kenaikan jumlah penduduk terjadi menurut deret ukur, sedangkan kenaikan produksi dengan cenderung menurut deret hitung. Yang kedua, akibatnya akan terjadi persaingan untuk mendapatkan pangan sehingga muncullah bencana kelaparan dan peperangan. Kemudian yang kedelapan ada George Cuvier, yaitu pada tahun 1769 sampai dengan 1832. Ia mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang, yang secara umum muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh faktor bencana alam. Teori ini sering disebut dengan teori katastropisme. Baik teman-teman, kemudian yang ke-9 ada Jean Baptiste de Lamarck, yaitu pada tahun 1744 sampai dengan 1829. Ia berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada makhluk hidup didasarkan oleh cara makhluk hidup tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Dan perubahan tersebut bersifat menurun. Teori tersebut dinamakan dengan teori Lamarckisme. Kemudian yang ke-10 ada Charles Lyell, yaitu pada tahun 1797 sampai dengan 1875 dalam teori uniformitarianisme yang dikemukakannya. Ia menyatakan bahwa proses perubahan geologis ternyata menurut dia yaitu sesuai dengan pola yang teratur, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu.
Semisal contohnya seperti terbentuknya gunung akan selalu diikuti oleh erosi gunung. Namun demikian, teori ini dianggap lemah karena tidak menjelaskan terbentuknya suatu spesies. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari beberapa tokoh teori evolusi sebelum era Charles Darwin. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.